Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mereka itu Allah laknat. Orang-orang yang Allah laknat mereka. Lalu Allah jadikan mereka pekak. Tidak mampu mendengar, memahami, menerima apalagi melakukan, mengerjakan kebenaran. Wa a'ma absarahum, dan Allah jadikan pandangan mata mereka buta. Buta hati. Sehingga tidak mengetahui mana baik, mana buruk, mana lurus, mana bengkok. Punca dan sebab kenapa ada orang yang Allah laknat mereka, dipekakkan pendengaran dan dibutakan penglihatan. Salah satu puncanya, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka mau bertadabbur akan Al-Quran itu? Kerana apabila mereka mau melakukan tadabbur dengan bersungguh-sungguh, pasti pendengaran mereka tidak peka, pandangan hati mereka tidak buta.
Tetapi jika mereka tidak mau bertadabbur atau tidak bersungguh-sungguh bertadabbur, am ala qulubin aqfaluha, mereka tidak dapat mendengar kebenaran, tidak dapat melihat kebenaran. Kerana apa? Kerana di atas hati-hati mereka ada mangganya, terkunci rapat dengan mangga. Bukan hanya miftah, mangga, akfal. Wa'iyadzubillah. Mafhumnya, jika ada hati telah terkunci, maka satu-satunya alat untuk membuka kunci tersebut ialah istiqomah, terus-menerus berusaha walaupun susah, tadabbur Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran adalah kunci ajaib, kunci yang paling dahsyat, sehingga dapat membuka hati-hati yang telah tertutup rapat. Begitu pemberian Allah kepada hamba-Nya dalam surah Muhammad ayat 23 dan 24. Jamaah yang dirahmati sekalian, itu merupakan satu anugerah yang tidak sedikit, anugerah yang tidak remeh, digerakkan hati kita untuk terus mengkaji firman-firman Allah di mana sahaja, bila-bila mana sahaja, dengan cara apa sahaja, kepada siapa saja. Tolong berusaha memahami Al-Quran, jangan berhenti. Kepada siapa saja, di mana saja, bagaimanapun juga. Walaupun tentunya kajian terhadap Al-Quran tentu kajian yang bertanggung jawab. Jangan sampai semangat kita yang berkobar-kobar untuk mengkaji Al-Quran, tapi kita sudah kehilangan pemandu, kehilangan arah karena terlalu semangat. Yaitu, kajilah Al-Quran dengan penuh rasa tanggung jawab. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini insyaAllah kita akan teruskan siri tafakuh dan tadabbur kita surah Hud yang telah kita pelajari selama ini. Dan sampailah kita, jika saya tidak salah ingat, kajian kita, tadabbur kita, yakni pada ayat yang ke-70. Betul ya, surah Hud ayat 70.
tak betul tolong diberitahu Mungkin sudah lepas ke atau belum ke atau. Jadi pagi hari ini kita akan pelajari surah Hud ayat 70. Coba lihat Qurannya. Dibuka Quran masing-masing. Agar saya katakan tadi, salah satu cara kajian yang bertanggung jawab, tengok Al-Qurannya. Baca sendiri, lihat sendiri. Lalu coba kita ikuti bersama dengan seksama apa yang disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaih nakirahum wa aujasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Falamma maka tatkala ra'a Nabi Ibrahim telah melihat, tatkala Nabi Ibrahim melihat aidiyahum tangan-tangan mereka. Mereka ini yakni para tetamu yang datang bertamu ke rumah Ibrahim. Tetamu yang tidak dijemput, yang Ibrahim tak kenal inilah. Melihat tangan-tangan tetamu ini la tasilu, tidak sampai, tidak dapat mencapai ilaihi kepada makanan daging anak lembu yang dipanggang, yang dihidangkan oleh Ibrahim buat mereka, tak sampai. Nakirahum, Nabi Ibrahim sudah mulai nakirahum, sudah mulai mengingkari, sudah rasa pelik. Apa ini yang berlaku? Seperti mana yang telah dijelaskan pada sesi lepas dalam satu tafsir, salah satu budaya masyarakat pada masa itu, jika ada tetamu tidak mau menjamah, menyentuh, apalagi makan hidangan yang disediakan oleh tuan rumah, itu alamat, itu tanda sesuatu yang tidak baik akan berlaku. Itu budaya masyarakat masa itu. Bila ada tetamu tidak mau menjamah, tidak mau menyentuh, apalagi memakan hidangan yang dihidangkan oleh tuan rumah, itu alamat, itu tanda, itu isyarat bahwasanya akan berlaku perkara-perkara yang tidak diinginkan akan segera menimpa. Sebab Ibrahim pun nakiro. Ada apa ini agaknya? Itu satu di antara tafsirnya. Yang kedua, telah kita pelajari sama juga, Nabi Ibrahim sudah mulai syak. Jangan-jangan tetamu ini bukan manusia. Tidak suudzon kepada tetamunya bahwa ketika ia tak mau makan itu kerana sengaja ada niat dan maksud yang tidak baik kepada Ibrahim. Ibrahim tak ada prasangka buruk seperti itu. Tapi Ibrahim fikir, jangan-jangan bukan manusia. Nakiroh. Sehingga wa'aujasa minhum khifah. Timbul rasa takut. Dari sebab ulah perbuatan sifat yang ditunjukkan oleh tetamu. Minhum, dari sebab. Dari sebab tetamu tadi tangannya tidak dapat mencapai, menggapai.
Artinya jika tangan itu dihulurkan pun tak akan sampai. Ada apa ini? Sebetulnya jamaah sekalian, nah ini ada dalam tafsir Ar-Razi, Nabiullah Ibrahim telah meletakkan, menghidangkan makanan yang dihidangkan pada tetamunya ini. Daging anak lembu yang dipanggang ini sudah amat dekat dengan tetamu. Bukan diletak di tempat yang jauh sehingga tetamu perlu berjalan, berdiri, berjalan. Dekat depannya. Tapi tak dapat juga nak menggapai, nak mencapainya. Ada apa ini? Timbul khifah. Rasa takut. Rasa takut yang tersendiri. Tentulah takut yang dirasakan oleh Nabi Musa itu tidak sama dengan rasa takut ketika melihat harimau. Tidak sama. Kan sebab khifah itu dipanggil masdar hay'ah. Ada masdar marrah, ada masdar hay'ah. Masdar marrah menunjukkan kali, sekali, dua kali, tiga kali. Jalsah, sekali duduk. Jalsatun. Kalau jilsah, cara duduk. Khifah, cara. Jadi menunjukkan satu keadaan. Rasa takut yang pasti berbeza dengan takut kerana takut jatuh ke, takut harimau ke, takut rugi ke, takut sakit. Ya, karena kalau katalah takut jatuh, ya biasalah. Ini takut bukan sembarang takut. Ini masdar hay'ah ini. Melihat tuan rumahnya yang sangat baik meraihkan tetamu, tetamu ini menyadari tidak mau terus-menerus membuat tuan rumah serba salah, serba kebingungan, penuh dengan tanda tanya. Lalu tetamu ini merespon ketakutan tuan rumah. Qalu. Tetamu ini berkata. Jadi malaikat inilah. La takhaf. Tuan rumah, engkau jangan takut. Rupanya tahu betul tuan rumahnya ketakutan. Dan takutnya bukan karena takut sakit, takut karena mereka. Tetamu menyadari sungguh bahwa mereka lah yang menjadi penyebab, yang menjadi punca tuan rumah macam tak selesa. Bukan tidak selesa menerima mereka sehingga kurang menghormati, tidak. Tapi sifat tetamu inilah sifat yang tidak difahami, yang dianggap aneh oleh tuan rumah, yaitu Ibrahim, sehingga Ibrahim berasa takut. Nah, di sini tetamu pun tahu diri. Dia kata, Tuan, jangan takut. Tak takut. Inna, suya kami ini, datang ke rumah Tuan ini, ursilna, kami ini diutus. Bukan kehendak kami semata datang singgah rumah Tuan, tapi ada yang mengutus kami. Kami ini hanya utusan. Dan diutusnya kami ini bukan untuk tujuan utama bukan jumpa Tuan sebetulnya, tapi kami diutus ila qaumi Lut. Kami diutus untuk pergi kepada kaum Lut. Dan kaum Lut tidak berada di negeri Tuan, di sana. Ya maklum, Nabi Lut itu anak saudara Nabiullah Ibrahim. Yang terkenal buruk dan keji. Perangai, perbuatannya itulah. Barulah Ibrahim lega dan tahu, kami yakin ini pasti malaikat.
Jadi sebetulnya para tetamu, yakni para malaikat singgah ini, yakni istilahnya, ya singgahlah dalam perjalanannya. Tujuan utamanya diutus oleh Allah untuk membinasakan kaum Nabi Lut yang sudah tiba masa untuk mereka dibinasakan oleh Allah di dunia. Itu azab dunia. Bukan azab pakai azab akhirat nanti. Jadi ada dua misi yang dibawa oleh para malaikat. Misi utamanya yakni diutus oleh Allah untuk menghancur leburkan kaum Nabi Lut. Itu misi utamanya. Tapi dalam perjalanan ke sana ada misi yang kedua. Nanti ini bahasa kita ya Mas Kian, saya gunakan bahasa kita, bahasa manusia. Sebelum nanti kamu pergi sampai kaum Nabi Lut, kamu singgah dulu ya di rumah Ibrahim. Lagi pula itu kan dalam perjalanan sehala. Singgah situ, tapi di situ kamu sampaikan kabar gembira. So ada dua. Kabar kehancuran, kebinasaan, siksaan yang dahsyat yang akan menimpa kaum Nabi Lut. Tapi sebelum itu, singgah Nabi Ibrahim ya. Sampaikan kabar gembira. Masya Allah. Malaikat yang sama. Ditugas oleh Allah untuk menyampaikan dua perkara yang berlawanan. Yang berbeza sama sekali. Satu, berupa siksa yang dahsyat yang akan ditimpakan pada kaum Nabi Lut. Yang kedua, kabar yang sangat-sangat bisyarah. Kabar gembira yang yang perlu disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, keluarga Ibrahim, bukan kaumnya. Keluarga Ibrahim. Ini makna terjemahan secara umum. Ya, Mas sekalian, karena ini kisah sejarah, ayat ini kaitannya dengan sejarah. Tapi karena ia cerita yang diceritakan dalam Al-Quran, pasti penuh dengan pengajaran. Pasti penuh pengajaran yang perlu kita ikuti, kita amalkan. Bukan semata-mata sejarahnya. Jadi kita tadabbur ini tujuan untuk mendapatkan pengajaran yang boleh kita amalkan. Yang pertama, coba perhatikan ayat ini. Dimulakan ayat ini dengan fa. Betul? Falamma. Falamma. Fa di sini ya masalan, yakni namanya fa, huruf atah tapi lit ta'aqub. Lit tartib wa ta'aqub. Tartib wa ta'aqub. Begitu Nabi Ibrahim menghidangkan makanan, dan saat itu pula Nabi Ibrahim terus melihat tetamunya tak mampu. Begitulah. Jadi tidak ada gap masa. Bukan dihidangkan sekarang, lalu tunggulah beberapa jam kemudian baru Ibrahim perasan. Yang tetamunya tidak makan. Bukan. Bukan. Datang saja, terus. Itu satu pengajaran. Ibrahim orang yang sangat-sangat bersungguh-sungguh ikramud duyuf. Itu akhlak Nabi Ibrahim yang luar biasa. Tetamu tidak perlu menunggu lama untuk diraih oleh tuan rumah. Dan ini sunnah yang asaskan oleh Ibrahim untuk diikuti umat Nabi Muhammad SAW. Ikramud duyuf. Nabi SAW pun kan bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yukrim dhaifah." Sehingga tamu tidak perlu menunggu lama. Terus dihidangkan. Begitu dihidangkan, terus Ibrahim melihat, apa pula tak jamah.
Tak sampai. Walhal hidangan itu sudah diletakkan di depannya. Depan tetamu, sangat dekat. Bukan tempat yang jauh. Di situ menunjukkan bahwa, saya ulangi, Ibrahim benar-benar orang yang sangat-sangat memuliakan tetamu. Walaupun tetamu itu tidak diundang, tidak dijemput, bahkan tidak dikenalinya. Bahkan akhirnya menyebabkan Ibrahim timbul rasa takut. Dan Ibrahim tak menyesal ketika tetamunya tidak makan. Setelah tahu itu malaikat, minta maaf. Ini bukan perangai Nabi Ibrahim. Walaupun dia sudah penat-penat menyembelih seekor lembu, bukan murah. Sudah mengorbankan seekor lembu, bukan murah. Menyembelihnya, tentu penat. Membakarnya, tentu berpeluh-peluh. Menghidangkannya, tentu memakan masa. Tapi rupa-rupanya tetamu tidak makan. Setelah Ibrahim tahu itu malaikat, Ibrahim tak kata, "Baik malaikat, utusan Allah, lain kali kalau datang ke rumah, jumpa aku, kenalkanlah dirimu. Awal-awal, yang kami malaikat tak perlu makan. Karena kami tak makan, jadi awak tuan rumah tak pula susah payah. Coba kalau kamu beritahu kami yang kamu malaikat dan tak makan. Taklah saya terkorban seekor lembu. Taklah saya penat-penat. Tak. Ibrahim tak kata begitu. Artinya Ibrahim tidak menyesal, tidak kecewa sedikit pun. Walaupun telah terlanjur mengorbankan seekor lembu, mengolahnya, memasaknya, lalu dihidangkannya, walaupun tetamu tidak menjamahnya. Sekarang coba kalau kita sudah pernah sediakan mungkin untuk rumah tetamunya. Minta maaf ya, kadang saya tak makan lah. Semuanya saya makan karena dokter begitu. Ya ke Allah, maksudnya. Saya puasa ini buat awak tau. Tolonglah makanlah. Saya pernah tahu. Itu kita belum mencontohi Ibrahim. Sebab bagi kita mungkin perbuatan kita bersusah payah masak, berpeluh-peluh, beli barang, ulangkan wang ringgit untuk kita hidangkan pada orang, tapi orang tak makan. Mungkin bagi kita itu perbuatan sia-sia. Itu masalahnya. Menyesal aku, penat aku, sia-sia. Kenapa kita pandang sia-sia? Kita sudah mendapat pahala yang penuh daripada Allah. Harta Allah yang kita kurbankan, yang kita masak. Nabi Ibrahim lembu bahkan. Lembu. Tenaganya, wasiat kemudian semata-mata karena nak meraih kata. Itu sudah diterima oleh Allah dan mendapat pahala daripada penuh. Sudah penuh sepenuhnya. Ketika Ibrahim sudah mendapatkan pahala sepenuhnya daripada Allah, daripada amalan yang dilakukan, niat dan sudah coba dilakukan, tapi tidak kesampaian, bukan karena Ibrahim membatalkan. Pahalanya penuh, tak dikurangi sedikit pun. Sementara makanan yang dah dimasak, tidak loak sedikit pun. Kan untung itu. Boleh diberikan pada orang lain. Ketika ia niat nak menjamu tetamu tapi tamu tak menjamahnya, tidak dapat pahala. Makanan masih ada. Daripada orang lain, mungkin orang lain makan, dapat pahala lagi. Jadi bila kita masak penat-penat, nak jamu tetamu, tapi tamu rupanya tak makan karena dokter pribadinya. Karena dia ada dokter pribadi, ada 3 orang dokter pribadinya. Mengurus bagian makanan lah, bagian kulit lah, bagian itu. Tak boleh makan. Tak apa. Oh ya kan. Ya saya tidak tahu, tak apa. Kita sudah dapat pahala penuh. Sementara makanan belum loak. Kan kita boleh bagi pada orang lain. Dapat pahala lagi.
Itu kalau kita ikut apa kata agama. Masalahnya dalam masa ini kita ikut perasaan, alah, menyesal aku dah penat-penat rupanya aku tak makan. Lah tu orang tu kata, tak apalah, minta maaf karena saya tak boleh makan, awak bolehlah bagi orang lain. Mana boleh, saya niat nak bagi awak. Saya hanya niat ikhlas nak bagi awak, takkan bagi orang lain. Itu kita kita memaksa apa namanya diri kita. Agama cari bagi kita solusi yang menguntungkan kita, tapi kita tak mau. Faham ya? Inilah sunnah, inilah Ibrahim alaihissalam. Inilah Rasulullah SAW yang Allah ajar pada kita. Itu pengajaran yang sangat-sangat bagus. Dah berpenat-penat nak tolong orang dah ni, dah pergi jauh tu. Rupa-rupanya orang tu tak ada. Atau rupa-rupanya orang tu sudah tidak mau menerima bantuan kita bukan karena sombong, tapi karena dia tidak perlu bantuan kita. Lalu, misalnya, Alhamdulillah, terima kasih banyak kan ni. Tapi kalau bolehlah, bantuan yang sudah sampai sini, tapi kami masih tak memerlukan. Kami tak memerlukan. Jadi awak boleh bantu kepada, boleh beri pada jiran tu tak? Ya bagi pada jiran. Tak boleh, tak boleh. Saya niat daripada seminggu lepas, memang nak bagi pada awak. Saat ada niat langsung untuk bagi pada orang lain. Rasanya hati ini keberatan kalau benda ini aku beri pada orang lain. Apa pasal jadi berat? Inilah yang masih kadang membelenggu hati kita dalam beramal. Dalam beramal. Nabi Ibrahim contoh sedikit pun tak rasa kecil. Bahkan, Masya Allah, bertuahnya lah aku. Hari ini aku dapat tetamu malaikat. Bukan sekadar dikunjungi, rumahnya dikunjungi oleh malaikat. Malaikat datang pula memberikan khabar gembira yang tak pernah terlintas dalam fikiran Nabi Ibrahim sebelumnya. Ingat jemaah sekalian, pernah saya sampaikan pada sini yang lepas, anugerah Allah berupa anak kepada Ibrahim yang bernama Ismail itu berkat doa Nabi Ibrahim. Lama Ibrahim berdoa mohon anak kepada Allah. Mohon itu. Ketika Nabi Ibrahim belum pun berkahwin dengan Hajar. Setelah sekian lama, lalu Allah anugerahkan, kabulkan doanya, diberi anugerah anak namanya Ismail dari istri Hajar yang dikawini selepasnya. Ibrahim puas. Doaku Allah telah dengar. Permohonanku Allah telah kabulkan. Aku sudah punya seorang anak. Walaupun akhirnya Allah tidak izinkan aku untuk duduk serumah dengan anak dan istriku. Tak apa, Ibrahim sudah. Maknanya nanti ada yang meneruskan perjuangan. Sudah puas dengan pelayan. Tanpa berdoa, tanpa punya keinginan lebih lagi. Tiba-tiba malaikat datang beritahu, Ibrahim, aku diutus oleh Allah. Datang ke rumahmu, nak bagi tahu kamu bahwa Allah nak bagi kamu anak. Terkejut Nabi Ibrahim ya sekalian. Iya, terkejut. Dan itu di dalam ayat yang lain ya. Nabi Ibrahim terkejut mendengar berita ini. Terkejut mendengar berita ini. Kenapa? Karena itu tadilah. Macam mana dia akan dapat anak sedangkan dia sudah sangat lanjut usianya. Nabi sendiri mengatakan, Fabio basyartumuni, awak datang ni malaikat, kamu datang nak bagi awak pemberian dengan kabar gembira apa? Apa kabar gembira apa? Oh, kamu bilang anak. Aku sudah tua. Masani al-kibar. Aku sudah tua. Mula-mula Ibrahim pun rasa pelik. Aku dah tua takkan. Bermakna Ibrahim AS pertama, ya saya tak kata tak seronok ya. Saya tak kata lebih tak seronok akan dapat anak, tapi rasa aku dah tua. Takkan aku punya anak. Lagi pula aku dah punya anak. Keduanya ada macam iskal seperti mana istrinya. Iskal ada macam
Ya, muskil lah, iskal. Macam mana boleh punya anak aku tua? Istriku pula tua, mandul pula. Sebagaimana iskal yang dialami oleh istrinya ini. Istrinya pun rasa pelik. Ini aneh lah, ini ajaib lah. Bila Nabi Ibrahim dan istrinya memberi respon seperti itu, rasa pelik, rasa aneh, macam tak masuk akal. Maknanya, memanglah selama ini dia tidak mengharapkan anak selepas Ibrahim oleh Allah diberi anugerah anak. Itu luar biasa, itu rahmat Allah yang luar biasa. Allah bagi rahmat kepada hambanya, yang amat diperlukan oleh hambanya, walaupun hambanya tidak memintanya karena mungkin tidak tahu. Saya nak bagi contoh begini jemaah sekalian, untuk memudahkan pemahaman. Jika kita memohon sesuatu pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lalu Allah kabulkan permohonan kita, hati kita seronok atau tak seronok? Seronok. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya, karena Allah bagi apa yang sesuai dengan kita minta. Tetapi saat itu sebenarnya kita tak tahu ada sesuatu yang amat kita perlukan, tapi karena kita tak tahu, kita tak mohon. Ingat jemaah sekalian, dalam hidup ini ada sesuatu yang amat penting dalam hidup, yang amat kita perlukan, tetapi kita tidak memintanya pada Allah oleh sebab kita tidak mengetahuinya. Faham ya? Ada sesuatu yang sangat manfaat, sangat besar artinya dalam kehidupan, sangat kita perlukan, tetapi kita tidak memohon karena kita tidak tahu bahawa sesuatu itu sangat kita perlukan. Tiba-tiba Allah bagi sebelum kita meminta. Macam mana rasanya? Subhanallah. Kalaulah Allah bagi kita apa yang kita minta, itu pun kita seronok. Bagaimana hati kita jika Allah bagi kita sesuatu yang kita tak minta, sedangkan sesuatu itu amat manfaat, berguna, mustahak bagi kita. Oh ya Allah, ya Tuhanku, baiknya lah Engkau. Ya Allah, Maha Suci Engkau, ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah memberikan padaku sesuatu yang sangat aku perlukan. Tapi aku, hamba-Mu, tidak memintanya karena hamba-Mu tak tahu, ya Tuhan. Nabi Ibrahim telah diperlakukan seperti itu. Bukan sekadar dikabulkan apa yang dia dah pernah minta, tapi Allah juga berikan apa yang amat diperlukan dan memberi manfaat besar bagi Ibrahim. Tetapi Ibrahim tidak memintanya, walaupun tidak minta kerana ia tidak mengetahuinya. Inilah orang apabila sudah dikasihi oleh Allah, sudah disayangi oleh Allah, sudah sangat dekat dengan Allah, cintanya sudah pada peringkat khullah, macam itulah Allah memperlakukannya. Macam itulah Allah memperlakukannya. Allahu Akbar. Siapa tu Ibrahim sebagai Abul Anbiya, Khalilullah, memang sangat layak. Karena kepribadian Khalilullah ini benar menjadi teladan, suri teladan, uswah bagi seluruh umat yang meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ima umat Yahudi ke, umat Nasrani ke, umat Islam hari ini ke, umat Yahudi pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Daud, atau umat Nasrani pada zaman Isa, atau umat Muslim pada zaman Muhammad, yang meyakini hanya Allah saya yang sembah. Ibrahim adalah contoh teladan. Lainlah kalau Nasrani
Yahudi, Nasrani, dan juga umat Islam sendiri sudah tidak berpegang kepada ajaran nabinya yang betul. Wa'iyadzubillah. Mungkin keteladanan Ibrahim ini, jadi tidak ada maknanya lah. Wah, ini keteladanan yang luar biasa dalam hidup. Inilah Ibrahim alaihissalam. Dan daripada ini juga jamaah sekalian, sebenarnya kita tahu bahwa malaikat jadi makhluk yang dicipta oleh Allah, tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum kerana Allah cipta seperti itu. Dia tak makan, tak minum bukan kerana goniun. Allah itu tak makan, Allah tak minum, Allah tak perlu itu, Allah tak perlu ini, tak perlu rehat. Tapi Allah tak lakukan semua itu, Allah punya semua itu karena dia goniun. Goni. Memang tidak berhajat. Tapi tidak berhajatnya malaikat pada makanan, tidak berhajatnya malaikat pada minuman, kerana Allah cipta seperti itu. Bukan karena goni. So, beza ya. Tidak perlunya kepada makanan, malaikat tidak perlunya makanan kepada makanan malaikat, dan tidak perlunya makanan makan oleh Allah, tidak sama. Allah tidak perlu makan minum karena dia goniun. Malaikat tidak perlu makan kerana Allah cipta kehendaki seperti itu. Jadi jika Allah katakanlah, seandainya katakanlah, mulai hari ini wahai malaikat, aku kehendaki kamu mesti makan untuk hidup. Ya, malaikat jadi cari makanan lah. Karena tidak perlunya malaikat pada makanan itu Allah kehendaki, itu masya Allah, memang dicipta macam itu. Bukan karena dia ghaniyun. Jadi tidak sama ya. Tidak sama. Jangan, oh Allah tak makan, malaikat pun tak makan. Maknanya ada persamaan. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Ini. Ya. Ursilna, kami diutus kepada kaum Lut. Bukan padamu. Jadi tujuan kami datang ini bukan nak menakut-nakutkan kamu, tidak. Sebaliknya kami datang untuk membawa berita yang gembira, yang mengembirakan. Jadi Ibrahim sini pun memang terkejut, jamaah sekalian. Sangat-sangat terkejut. Respon Ibrahim terhadap berita ini, bahwa Allah akan anugerahkan anak, dengan respon istrinya yakni Sarah pun sama, terkejut. Sebab benda ini pelik, ajaib. Jamaah boleh lihat agak lebih, dialog antara Nabi Ibrahim dan tetamunya ini agak lebih panjang, lebar sedikit. Jamaah boleh lihat dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 52 hingga 58. Coba siapa silakan. Lihat surah Al-Hijr ayat 52 hingga 58. Di situ adanya dialog antara Ibrahim dan tetamunya dengan lebih panjang lebar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 52 ya, Al-Hijr 52. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. Ketika mereka para tetamu yakni malaikat masuk menghadap Nabi Ibrahim, lalu malaikat tetamu ini mengucapkan salam kepada Ibrahim sebagai tuan rumah. Qala, berkata tuan rumah yakni Ibrahim, inna minkum wajilun.
Wahai tetamu-tetamuku, sesungguhnya aku takut kepada kamu. Kedatanganmu ini dan sikapmu yang aku melihat ini membuat aku takut. Sebab sikapmu agak aneh. Aku bagi makan, kamu tak makan. Jangan nak makan, nak ambil pun tak sampai, wahai sangat dekat. Nah, ini yang membuat aku takut. Ada apa ini? Ini yang buat Ibrahim takut nih. Seperti mana surah Hud tu. Apa aja tetamunya? Qalu la taujal. Wahai tuan rumah Ibrahim, jangan takut. Inna nubashiruka bighulamin alim. Kami datang ini kerana hendak membawa kabar gembira untuk kami sampaikan padamu atas perintah Tuhan kami, yakni engkau akan dianugerahkan seorang anak yang alim. Kamu akan punya anak lagi, Ibrahim. Allah akan bagi kamu anugerah anak seorang lagi selain yang dah ada itulah. Kan yang dah ada Ismail yang kamu tak duduk dengannya tu. Tapi anak yang ini lain dengan yang pertama. Anak kamu yang pertama itu yakni ghulamin halim. Halim. Itu lebih kaitannya dengan hatinya, akhlaknya. Dengan EQ dia, dengan SQ dia. Anakmu yang kedua yang Allah nak beri katakan pada kamu ni, ghulamin alim. Punya kelebihan daripada kecerdasan IQ dia. Hebat, pandai. Ibrahim masih ini yang Ibrahim terkejut ni respon dia. Qala abasyartumuni. Hai tetamu-tetamu, malaikat utusan Allah. Adakah engkau nak memberi khabar kepada aku? Kamu beritahu aku bahawa aku dapat anak. Apakah itu yang kamu sampaikan khabar gembira bagi aku? Ala ammasaniyal kibar. Aku ini dah tua. Jadi, ya Nabi Ibrahim maknanya masih cara fikirnya masih seperti manusia biasalah. Aku dah tua. Kemudian dapat memang kelahiran anak itu kabar gembira bagi pasangan yang masih muda. Pasangan masih 30 tahun. Ya oleh paling tua 40 lah. Masih punya anak. Itu memang menggembirakan. Masalahnya aku ni dah tua. Apa kelahiran anak bagi pasangan hidup yang sudah lanjut usia ini kabar gembira? Itulah maksudnya. Tengok. Di sini Nabi Ibrahim, cara pikirnya masih seperti mana kita. Gembira apa? Kamu dah tua. Kamu dah tua. Bersabtu al-kibar. Fabima tubashirun. Coba. Kabar gembira apa yang kamu nak sampaikan pada kami ni? Aku dah tua dah. Dah tak ada harapan dah. Dah mencukupi. Dah cukup dah hidup macam ni. Qalu basyarnaka bil haqq. Ibrahim, jangan ragu. Kabar gembira yang kami bawa bahwa Tuhanmu akan beri kamu anak ini adalah hak. Ini kebenaran, Ibrahim. Kamu tidak sedang berhalusinasi. Apa yang kamu dengar ini adalah realiti. Kebenaran. Fala takum laqanitin, kamu janganlah berputus asa. Kamu jangan fikir bahwa orang setua kamu mustahil punya anak. Bukan. Anak yang Allah anugerahkan sangat-sangat kamu perlukan dalam kelangsungan dakwah dan risalah kamu. Anak yang Allah nak beri padaku ini sangat-sangat bermanfaat bagi kamu dan juga bagi kelangsungan dakwah kamu selepas kamu. Sangat penting. Tapi janganlah karena kamu sudah lanjut usia, lalu kamu fikir, tak payahlah, tak putus asa. Tak ada pun tak apa. Jangan. Itu nak putus asa. Qala,
Ibrahim cepat menyadari kesilapan cara berfikirnya. Lalu Ibrahim berkata, wa may yaqnatu min rahmatillah min hamdi rabbi illa dhalun. Ya. Tidak ada orang yang putus asa daripada mendapatkan rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Aku tak mau jadi orang sesat. Kenapa aku menganggap benda ini mustahil? Kenapa aku menutup harapan? Menutup pintu harapan? Hanya karena aku dah tua. Tidak bolehkah orang yang setua aku untuk tetap punya harapan, punya anak? Jika Allah menghendaki. Sebetulnya boleh. Kenapa aku menutup pintu harapan? Mana aku putus asa. Dan aku tidak mau termasuk orang putus asa. Karena orang putus asa di rahmat Allah itu orang yang sesat. Ibrahim baru sedar. Ya. Sudah boleh mampu memanage hatinya. Daripada takut menjadi tenang. Daripada kurang punya harapan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, akhirnya terbuka pintu harapan yang besar. Rojaknya 2 sudah dapat diatasi. Rasa takut sudah dilenyapkan. Pintu harapan pada rahmat Allah terbuka seluasnya. Ibrahim melihat kuasa Allah, melihat kehendak Allah. Masya'akana, tidak melihat kepada dirinya. Kalau melihat pada dirinya, yalah mana boleh, saya dah tua, isteri mandul, mana punya anak. Itu melihat pada di sini. Coba kalau melihat kepada Allah tu Maha Kuasa dan yang kata nak bagi anak itu Allah. Apa susahnya bagi Allah? Lihatlah Allah. Orang tidak akan putus asa. Tapi kalau melihat di sini, putus asa. Orang sakit berubat, ya putus asa karena melihat mana ni penyakit kata ni, doktor pun kata macam tak ada harapan, kan putus asa. Ya kan Allah itu yang mencipta kita. Sebab putus asa itu sendiri sudah dosa, jemaah sekalian. Putus asa dari rahmat Allah itu satu kesalahan. Orang susah ingin senang, orang sakit ingin sembuh, orang miskin ingin kaya. Orang punya cita-cita ingin mencapai cita-citanya. Tidak boleh berputus asa. Putus asa maknanya menutup harapan, rojak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah. Sama ada nanti Allah kabulkan keinginannya atau tidak, itu cerita lain. Yang penting selagi kita masih dalam proses mencapai keinginan, mencapai cita-cita, menggapai harapan, jangan sekali-kali kunut. Itu poinnya. Jangan sekali putus asa. Sama ada nanti tercapai atau tidak, itu tak ada masalah. Orang sakit ingin sembuh, berubat, jangan putus asa. Tapi macam mana nanti kalau tak sembuh? Kan kecewa. Ini silapnya. Pertama, kita tidak putus asa dalam mencari rahmat Allah berupa kesuburan. Itu adalah ibadah. Okey, itu adalah ibadah. Sehingga jika sekiranya kita tidak mendapatkan apa yang kita minta, yakni sembuh, tak mengapa, kita sudah mendapatkan amal, melakukan amal ibadah yang banyak, ganjaran. Dan ganjaran yang Allah sediakan berikan pada kita dengan sebab istiqomah kita dalam berharap, dengan sebab kita tidak putus asa, itu nilainya lebih besar daripada kesehatan yang kita minta. Faham ya? Tetapi kalau kita sudah putus asa dalam berusaha, putus asa itu salah. Kita sudah salah menurut Allah. Ditambah pula kita kecewa karena tak mendapat yang kita minta. Wah, kalau kita tak putus asa, kita beribadah. Kita dapat pahala. Jika tak dapat pun tak kecewa. Macam mana kecewa? Orang ibadah ni tak ada yang kecewa je mas sekalian. Iya. Begitulah maksudnya.
Dan itu perlu ya, kita kena pandai memanage hati ya. Saya yakin jamaah semua sudah pandai tentang time management. Jadi kena tahu qalbu management. Macam mana nak manage qalbu, itu perlu sekali. Manajemen qalbu. Itu perlu. Kalau bila tidak, nanti Allah. Rajin solat tapi sering selalu kecewa. Puasa sunnah tak tinggal. Tapi kenapa lah hatinya macam sebanyak penuh suudon. Macam mana coba? Baca Quran dan banyak kali khatam. Tapi kenapa kekhawatiran? Keraguan terhadap ketuhanan Allah masih juga belum dapat diusir. Itu karena hati kita rupanya belum bersedia sepenuhnya. Istislam belum sempurna. Istislam. Jadi salam itu yang paling rendah, Islam itu naik sikit, istislam itu yang paling tinggi. Dan itu ada martabatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita hanya peringkat salam atau Islam permulaan, ya memang salat rajin, tapi hati masih belum. Ya bahasa Al-Qur'annya, hati jiwa belum mutmainnah. Gitulah. Macam mana ya? Solat sudah, zakat sudah, baca Quran sudah, zikir sudah, qiyamul lail sudah. Tapi kenapa hati tidak tumaninah? Tidak mutmainnah? Apa puncanya? Nah, itu perlu dicari. Sebab itu kena banyak ambil pelajaran ya, pelajaran tentang manajemen qalbu. Terpulanglah jamaah menggunakan istilah apa? Manajemen qalbu ke, tazkiyatun nafsi ke, qalbun salim ke, al-akhlaka, ihsan ke, pelajaran aspek tasawuf ke, terpulang apa istilahnya. Tapi hakikat yang nak kita cari adalah sama macam mana nak menata hati ini. Baik ya, baru Ibrahim tanya, "Fama khatmu ya al-mursalun?" Tengok, selepas Ibrahim hilang rasa takut, sudah terbuka pintu harapan karena dia melihat yang tumpai melihat pada Allah yang maha berkuasa, kun fayakun, tidak melihat kepada kekurangan yang ada dalam dia menurut hukum akal, kekurangan lah. Dah tua, isteri mandul, itu kan kekurangan yang ketara untuk mendapatkan anak. Dia tidak melihat itu, dia melihat Masya akana bangsa. Baru dia tanya, boleh bercakap dengan sangat rileks, santai, bertanya pada malaikat yang jadi tamu. Makhot buku Muslim. Para utusan malaikat, lalu tujuan awak datang kemari ini untuk apa? Apa sebetulnya? Kamu tadi kata ditutus oleh Tuhan ke kamu. Lalu kenapa singgah di sini? Kalaulah setakat nak beritahu, nak kabar gembira, kenapa ya datang ramai-ramai? Kalau istilah Allah suruh kamu bagi tahu aku kabar gembira, yakni aku dapat anak, kenapa perlu ramai-ramai datang ke rumah? Kan seorang cukup. Ma khatbukum? Malaikat menjawab, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Nah, inilah sama dengan apa yang Allah firmankan dalam surah Hud ini. Tapi dalam surah ini dialognya pendek, ringkas. Dalam surah Al-Hijr ini dialog Ibrahim dengan tetamunya agak panjang. Nah, sebab itu saya tunjukkan yang agak panjang sedikit, ya. Yang panjang sedikit. Oh, begini Ibrahim. Aku datang di sini, kami ini sebenarnya diutus oleh Allah, ursilna ila qaumim mujrimin. Untuk pergi ke satu kampung, daerah, yang di situ penduduknya semuanya jahat, buat maksiat yang melampau. Di dalam surah Hud disebut, yakni kaum anak saudara kamu deh, yakni kaum Nabi Lut. Ibrahim sudah mulai, gimana nampaknya kaum Nabi Lut sangat berat ujiannya. Dan itu masih ada dialog dalam ayat yang lain, masih cerita bagaimana pula di sana ada Lut. Itu dalam surah yang lain.
Ibrahim masih ingin tahu, tapi di sana ada Lot, macam nanti Lot. Kalaulah kaum binasakan, macam mana Lot? Ibrahim fikir. Tak kalau risau jika kaum yang jahat dibinasakan, tapi di situ ada Lot macam, oh kami tahu, Allah sudah tahu. Nabi Lot dan pengikut setianya kami akan selamatkan. Ibrahim ini seorang yang awahun halim. Hatinya mudah tersentuh, mengambil berat. Bila mendengar satu kaum akan dibinasakan, apalagi di situ ada orang yang baik itu pula ada hubungan darah dengannya, macam manalah nanti kalau dia, macam mana nasibnya. Setelah dapat jaminan daripada malaikat atas perintah Allah tentang Lot dan pengikutnya Ibrahim, kamu jangan khawatir. Kami diutus oleh Tuhan kamu untuk menyelamatkan Nuh, Lot nanti selamat. Pengikutnya selamat. Azab itu hanya akan menimpa kaumnya yang mujrimin sahaja. Fahamlah di situ ya. Jadi di sini beza ya. Allah ucapan malaikat kepada Nabi Ibrahim. Konsisten. Dia kata kami diutus oleh Allah kepada kaum Lot. Itu pemberitahuan malaikat kepada Ibrahim, bukan kepada kamu. Kami diutus kepada. Demikian juga ketika malaikat datang menemui Nabi Lot bertamu, Nabi Lot pun tidak kenal, bahkan membuat huru hara di rumah Nabi Lot, karena malaikat ini menjadi anak muda yang handsome belaka. Sementara kaumnya pula sangat tertarik, minat sungguh kepada anak muda yang lawa. Jadi fitnah lah. Kata malaikat pada Nabi Lut sama. Inna rusulu rabbika. Sesungguhnya kami ini utusan Tuhanmu, wahai Lut. Maknanya betul kami datang ini diutus oleh Allah kepada kamu, kepada kaum kamu. Sementara ketika bertamu pada Nabi Ibrahim, dia tak kata, aku utusan Allah diutus kepadamu, wahai Ibrahim. Tak. Tapi kami utusan diutus Allah kepada kaum. So Ibrahim itu saya katakan, ya dalam perjalanan dalam peribahasa Melayu, kalau boleh gunakan, kalau ini boleh kata tepat lah, ya sambil menyelam minum air lah. Jadi tujuan pokok yang penting sekali menghancur leburkan kaum Nabi Nuh, tetapi dalam perjalanan itu singgah di kampung atau rumah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini dia jamaah sekalian. Saya tidak menceritakan cerita sejarahnya ya, tapi saya tidak mau boleh baca sendiri. Tapi seperti yang saya katakan, kita adalah berusaha untuk mencari pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil. Tadi telah saya sampaikan bagaimana Ibrahim setua rumah menerima tetamu. Itu bagi saya Allahu Akbar. Luar biasa lah. Dan itu dilakukan oleh Nabi dan mesti dicontohi. Apatah lagi ada ayat khas, perintah khas daripada Allah pada Nabi kita Muhammad SAW. Wattabi' millata Ibrahim. Nabi-nabi sebelum Muhammad ini masih bukan seorang. Nabi yang paling dekat sebelum Muhammad itu Nabi Isa. Di sana Nabi Isa, Musa, Zakaria, Daud, Sulaiman, Su'aib, Ilyasa, Yakub, Yunus, Lot, Ismail. Napalah ada sekian banyak Nabi yang Allah perintahkan pada Muhammad, ittabi millata Ibrahim. Muhammad, ikut sungguh-sungguh ya. Ikuti sungguh-sungguh ya. Milah Ibrahim. Kenapa tak milah Musa ke, milah Isa ke? Mana ada memang. Banyak persamaan. Ajar oleh Nabi Muhammad ini sangat apa yang diajarkan Nabiullah Ibrahim. Ibrahim adalah
tokoh, penegak, pejuang akidah nomor wahid. Dapat gelar Khalilullah. Dan ingat, saya pernah sampaikan, hanya ada 2 nabi sahaja dari sekian ribu nabi yang layak, yang Allah berikan gelaran dan layak baginya dengan gelaran Khalilullah. Pertama Nabi Ibrahim, kedua Nabi Muhammad SAW. Hanya 2 nabi saja yang mendapat gelaran Khalilullah. Kalau gelaran Nabi Ibrahim, kalau gelaran Khalilullah kepada Ibrahim itu Allah yang sebut dalam Al-Quran, gelaran Khalilullah kepada Muhammad itu Nabi sendiri beritahukan. Bermakna tingkat kecintaan, martabat hub yang dimiliki oleh 2 utusan Allah ini, Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mencapai kemuncaknya. Ini martabah khullah. Disinilah akhirnya kita sedikit dapat memahami kenapa ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Yang beriman, bersalawatlah kamu pada Muhammad ya, bagi salam yang sempurna ya. Malaikat datang, sahabat datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, assalamu alaika fa'arafna. Nabi, lakon arafna, kami tahu dah macam mana nak bagi salam kepada engkau. Itu kami tahu. Allah suruh kami bagi salawat dan bagi salam pada engkau. Yang tentang salam tu kami dah tahu, arafna. Tapi Allah suruh kita bersalawat pada engkau lah ya Rasul. Kaifan usolli alaik? Macam mana ya kami nak salawat? Kami tak tahu pula. Tengok. Salam dah tahu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tahu. Tetapi yang salam ni macam mana ya Rasul? Tak tahu. Apa Nabi? Oh, kalau kamu tak tahu macam mana nak salam pada aku, Allah suruh kamu, ya qulu, ucaplah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Ya, ucapkan salamnya ya Allah, berilah solawat. Ya Allah, berilah solawat ya. Berilah solawatmu kepada Muhammad dan ke Muhammad ya. Sebanyak solawat yang kau berikan pada... Apakah Allah tak beri salawat kepada Nabi Musa? Beri. Adakah Allah tak berikan salawat kepada Nabi Isa? Adakah Allah tidak berikan salawat kepada Nabi Sulaiman? Iya. Tapi Nabi mau kita umatnya memohonkan salawat pada Allah buat baginda sebagaimana salawat Allah berikan pada Nabiullah Ibrahim. Wah, mana 2 Nabi ini memang luar biasa lah. Ya, memang ada nasab dan memang sangat mirip. Sangat mirip. Nabi Ibrahim yang luar biasa. Ya. Tapi itu tadilah. Tetap saja tidak dapat mengenali malaikat apabila malaikat menjelma menjadi rupa atau dalam bentuk yang lain. Bagaimana pula respon istrinya? Rupanya perbualan antara suaminya, yakni Ibrahim alaihissalam tuan rumah, dengan tetamunya malaikat yang sebenarnya tidak dikenali, yang menyebabkan Ibrahim takut pada mulanya, dan akhirnya hilang rasa takutnya selepas dijelaskan. Isinya rupanya adalah tak jauh dari situ. Dia berdiri, Ibrahim duduk. Ada tak jauh daripada tempat, kalau bahasa kita, ruang tamu. Tak jauh daripada ruang tetamu itu. Yakni ayat 71. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ
wa mra'atuhu dan istrinya, istri Ibrahim, qa'imatun sedang berdiri. Bukan berdiri di tempat itu ya agak aja sikit ya. Kalau bahasa kita hari inilah, ini kalau kita ketika Ibrahim berbuat dengan tetamunya di bilik, di ruang tetamu, ya isinya mungkin di belah dinding, belakang pintu, berdiri, nengok macam tu lah kot. Kalau yang kita, bukan di tempat tetamu. Fadhahikat, lalu dia tertawa. Ini makna yang asli tertawa, walaupun nanti mufassir mempunyai banyak penafsiran. Menadhahikan ini mufassir punya penafsiran yang lebih dari satu ya mas sekalian. Tapi makna biasa dhahikat. Dhahikat yakni tertawa. Fabasyarnaha, lalu kami beri khabar gembira kepadanya, istrinya juga, bi Ishaq, dengan kelahiran Ishak. Masa itu dia belum pun mengandung, apalagi mengidam, belum. Tapi sudah diberitahu bahwa kamu nanti akan punya seorang anak lelaki, jenis jantinanya. Namanya Ishak. Mana juga tuh? Belum pun mengandung, apalagi mengidam. Sudah beritahu anak kamu laki. Allahu Akbar. Bukan itu saja. Wa mawaroi Ishak Yakub. Dan anakmu yang aku nak berikan pada kamu Ishak ini nanti akan membesar besar. Mana tidak mati masa kanak-kanak lah. Tidak meninggal semasa remaja lah. Ia besar-besar sehingga sempat berkahwin, berkeluarga. Dan hasil perkahwinannya nanti akan melahirkan anak lelaki juga. Namanya Yakub. Subhanallah. Ini tentu kabar gembira yang bukan biasa nih yang sekalian. Pasangan yang sudah tidak muda lagi, apatah lagi mandul istrinya, walaupun riwayat bermacam-macam ya di situ ya, satu di antara riwayat karena tidak pasti ya, dia mengatakan Ibrahim sudah 102 tahun, istrinya sudah 190 lebih, sudah 90 lebih tahun. Mana sudah tidak muda. Ya. Tiba-tiba dan dah tak ada lagi keinginan harapan untuk punya anak. Tiba-tiba Allah beritahukan yang dia akan punya anak lelaki. Anak lakinya nanti sempat hidup membesar dan sebab berkahwin lalu punya anak namanya Yakub. Cucu pun sudah diberitahu. Tahulah macam mana. Macam mana perasaannya. Mungkin ini jugalah yang membuat istrinya pun makin merasa pelik. Sarah pun makin rasa peliknya mas kalian. Ajaib sungguh. Nanti dalam ayat 72 selepasnya itu ada jawaban respon Sarah ni macam. Sudah maklum jawabkan istri Nabi Ibrahim berdasarkan ulama tafsir semuanya. Wa mar'atu dalam ayat ini yakni merujuk pada Sarah namanya. Namanya Sarah. Binti Harun. Dan Sarah sebenarnya bukan orang lain. Sarah ini sebenarnya ini ibnatu ammi Ibrahim. Anak perempuan Pak Cik Ibrahim. Bahasa mudahnya sepupu. Cousin Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bukan kawin orang lain. Ya, kawin cousin aja. Cousin, ingat ya, cousin kan bukan apa namanya muhrim. Cousin ni ya ni apa namanya bukan muhrim tu boleh dikawin. Anak pakciknya namanya Harun. Dalam satu ayat namanya Harun, wallahu alam. Dan di dalam tafsir juga, dan ini pernah diberikan juga oleh seorang ulama Mesir, Dr. Ali Jumaah, dia kata, menurut pendapat beliau, berdasarkan kajian beliau dan bacaan beliau, wahya ajmalu nisa'il ardi. Sarah itu adalah termasuk perempuan tercantik di muka bumi. Allahu Akbar. Perempuan tercantik di muka bumi. Lam yakhluqillah imra'atan aktsara jamalan minha.
Allah tidak pernah mencipta perempuan yang lebih cantik daripada Sarah, ghairu Hawa, selain Hawa istri Ibrahim. Jadi kalau berdasarkan tafsiran ini, wanita tercantik di dunia itu Hawa, ibu kita. Nomor 2 tercantik Sarah. Minta maaf, sekali minta maaf. Jadi wanita-wanita ada sekarang ini, walaupun minta maaf, ratu cantik ke, Miss World ke, Miss apa sajalah. Jauh. Jauh. Bukan sekadar tercantik dari segi fisikalnya, bukan segi cantik daripada khalqiyahnya, penciptaannya, tapi juga sangat cantik dan mulia dari segi khuluqiyahnya, akhlaknya. Nah, ini yang mustahab. Bukan hanya cantik dari segi penciptaannya, tapi juga cantik dari segi akhlak dan perangainya. Minta maaf kalau bahasa anak muda, Sarah itu adalah cantik dari segi bodinya dan juga budinya. Maaf, dari segi body dan budi sangat cantik. Luar biasa. Dan ia dikenal sebagai Ummul Anbiya. Kalau Nabi Ibrahim dikenal sebagai Abul Anbiya, bapak sekalian para nabi, Sarah itu dikenal sebagai Ummul Anbiya. Bayangkan. Karena ramai daripada anak cucu cicit, apalagi moyang, piut dan seluruhnya itu, Nabi belaka, Rasul belaka. Itu Nabi Bani Israel. Ba'dama kanat akhiran la talid. Walaupun ia kalau dalam bahasa kita lambat punya anak. Selepas dewasa dan lanjut usia karena dia sendiri pun ya tahu ia mandul, baru dapat anak. Tapi akhirnya mendapat gelar Ummul Anbiya. Melahirkan duriat-duriat keturunan yang ramai jadi nabi. Walakin Allah ja'ala min dzurriyyatil anbiya, dan kebanyakan dan semua keturunan nabi, keturunan Sarah yang jadi nabi adalah nabi-nabi yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Gitu ya. Ini sejarah ya, karena ini fakta sejarah, saya sampaikan sedikit sejarahnya. Nama Sarah itu jamaah sekalian. Nama Sarah itu nama asalnya ini Saroya. Saroya nama. Sin, alif, ro, alif, ya. Saroya. Itu dalam Takwin, Safarut Takwin. Alkitab Al-Muqaddasah. Dalam kitab Kejadian. Genesis. Yang dibikin oleh orang Yahudi. Nama yakni Saroya. Itu dalam bahasa Hebrew. Yang maknanya Al-Amiratun Nabilah Al-Amirah Wasayyatun Nabilah. Saraya itu maknanya yakni perempuan pemimpin yang bijak. Puan ya, pemimpin lah yang bijak. Tsumma tahawala ila Sarah ba'da wa'ada qad Allah taala la bi waladin ba'da ma kana ajuz. Tapi selepas Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia daripada sifat kemandulannya, kan dia mandul. Lalu Allah bebaskan, Allah potong, Allah hentikan predikat kemandulannya, punya anak. Dengan selepas dia punya anak, namanya bertukar jadi Sarah, pakai tak. Sebelum punya anak, namanya Saroya. Nah, Saroya. Dan ini kita dalam sejarah ya, dalam sejarah khasnya dalam Safarut Takwin, kitab Kejadian, Genesis. Ya. Genesis. Walaupun di dalam Al-Quran, jemaah sekalian tidak disebutkanlah nama Sarah itu. Nama Sarah dalam Al-Quran tidak ada. Tapi ulama tafsir semuanya setuju bahwa itu adalah Sarah.
istri Nabi Ibrahim yang Allah ceritakan dalam ayat ini. Nisaul alamin, termasuk perempuan pilihan, perempuan di alam semesta yang jadi pilih oleh Allah. Sarah, zaujatu Abul Anbiya, istri kepada bapa sekalian Nabi, dan dia sendiri Ummul Anbiya, ibu sekalian para Nabi. Yang pernah mendapat berita gembira langsung daripada malaikat di rumahnya tentang kelahiran putra pertamanya yang menjadi akan menurunkan, memberikan zuriat keturunan yang tidak sedikit, yang soleh belaka. Soleh belaka. Saya bacakan ringkasannya ya tentang Sarah ini. Ismuha Sarah binti Haran. Namanya Sarah binti Haran. Nama asalnya yakni Sarah ya. Wahia zautun Nabi SAW zautun Nabi Ibrahim ala-ula. Ia adalah istri Nabi Ibrahim yang pertama. Bukan yang kedua, yang pertama. Hiya umun Nabi Ishaq, Abu Nabi Yaqub alladhi yanhadu min naslihil anbiya Bani Israel. Dia adalah ibu kepada Nabi Ishaq. Ishaq itu ayah pada Nabi Yaqub. Yang daripadanya akan melahirkan duriat-duriat daripada Bani Israel, berdarah Israel, yang kebanyakan jadi Nabi. Semua Nabi Allah, selain Nabi Muhammad, selain Nabi Ibrahim, itu berketurunan dan nasab melalui Ishak. Nabi yang punya nasab kepada Ibrahim yang melalui Ismail hanya seorang, Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang punya nasab, garis nasab dengan Ibrahim yang melalui Ishak, semualah. Kecuali Muhammad itulah yang berdarah dan Israel itu. Mujalatun bainal muslimin wa yahud masihin. Dzukirat fit Taurat Sarah fil Qur'ani duna tasmiyatiha. Sarah adalah perempuan yang sangat-sangat dihormati, dimuliakan. Sama ada oleh orang Muslim, pengikut Nabi Muhammad SAW, atau orang Yahudi yang mendakwa pengikut Nabi Musa, atau orang Nasrani. Artinya Sarah perempuan yang sangat-sangat dimuliakan dan tidak difitnah oleh pemeluk agama samawi. Sebagai Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim satu-satunya Nabi yang tidak difitnah oleh ketiga pemeluk agama samawi. Orang Yahudi tak ada yang fitnah Ibrahim. Bangga bila Nabi Ibrahim. Orang Nasrani tidak memfitnahnya. Bahkan bangga binasa Ibrahim. Umat Islam jangan tanyalah. Tapi coba Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Semua Nabi memang tidak difitnah oleh orang muslimin. Betul. Tapi tidak semua Nabi tidak difitnah oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Nabi yang tidak difitnah oleh Yahudi, Nasrani, siapa? Nabi Ibrahim aja. Nabi Muhammad pun difitnah. Nabi Isa dimusuhi hingga nak dibunuh. Nabi Sulaiman difitnah, dituduh, disihir. Nabi Lut difitnah. Coba siapa Nabi yang tidak difitnah oleh Yahudi dan Nasrani? Tak ada. Nabi Muhammad pun fitnah. Kecuali Nabi Ibrahim. Begitu kemuliaan, ketinggian, makom keluarga Ibrahim. Dan juga istrinya Sarah. Taurat menyebutnya Sarah ya. Sementara dalam Al-Quran tidak disebut namanya. Tetapi orang Islam menerima nama itu, namanya Sarah. Kanat bayana baina ajmalin nasil ard nisa'il ard. Huwa ma dafa Ibrahim ila hubbiha wa sa'adu Sarah ila adal umur wa lam tajid badalan akran li sinin tawilah. Dia adalah salah seorang yang perempuan paling cantik di muka bumi. Dan Ibrahim sangat mencintainya. Dan dia ada hubungan kekeluargaan, yakni sebagai sepupu. Dan Sarah telah mencapai umur lanjut. Dan dia tidak punya anak. Hingga umur lanjut. Sini tawilah. Baru punya anak ketika umurnya dah di hujung usia. Istilahnya. Malaikat sendiri yang menyampaikannya. Menyampaikan berita ini.
dalam ayat yang sedang kita pelajari. Wa anna hadzal walad sayabku. Anak yang Allah beritahukan pada Sarah dan Ibrahim ketika pada umur yang lanjut itu, Allah beritahukan juga anakmu ini akan membesar dan anakmu ini nanti akan berkawin. Dan hasil perkawinnya akan melahirkan seorang anak lagi namanya Yakub. Allahu Akbar. Ini rahmat yang luar biasa. Jadi Allah telah memberitahu kepada hambanya, dalam ini Ibrahim dan keluarganya, sesuatu yang akan berlaku sebelum ia berlaku. Dan ia berlaku sebagaimana yang diberitahukan. Itulah ilmu Allah. Itu namanya i'jaz ikhbari di zamanil mustaqbal. Setelah kita singgung dahulu. Ini termasuk al-i'jazul ikhbari di zamanil mustaqbal. Pemberitahuan tentang perkara-perkara yang gaib. Gaib karena yang diberitahukan oleh Allah ini sesuatu yang belum berlaku. Dia sesuatu yang baru akan berlaku pada masa hadapan. Kemudian, ianya berlaku sebagaimana yang diberitahukan. Dan itu ada dalam Al-Quran. Bagaimana? Ya karena Allah tahu. Allah sudah mengerti apa yang akan berlaku. Bagaimana ia berlaku. Sebab itu dalam ilmu Allah ini tidak ada benda yang sudah, atau yang telah, atau yang sedang, atau yang akan berlaku. Semua benda telah berlaku dalam ilmu Allah. Dalam arti kata, semua benda ini telah diketahui oleh Allah. Walaupun ia belum berlaku. Kiamat, Allah sudah tahu. Sehingga bagi Allah, oh kiamat akan berlaku. Tidak. Kita ialah karena kita ini ilmunya terhad, ada yang, oh ini sudah berlaku, oh ini sedang, oh ini akan. Itu kita. Hidup kita dipengaruhi oleh masa dan waktu. Masa dan waktu besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Berbeza dengan Allah yang mencipta waktu. Maka Allah Maha Suci daripada dipengaruhi oleh waktu. Dia pencipta, ia penguasa waktu. Sehingga boleh mengetahui apa-apa yang belum berlaku sebelum ia berlaku. Sebelum ia berlaku. Dan apa yang akan berlaku sebelum berlaku itu ada yang Allah beritahukan kepada kita sehingga kita tahu. Ada yang Allah tak beritahukan hingga bila-bila. Contohnya bila beliau kiamat. Bila beliau kiamat itu benda yang akan berlaku tapi Allah tak akan beritahu pada siapapun. Jibril pun tak tahu, Nabi Muhammad pun tak. Tuh, jemaah sekalian. Jadi ayat ini mengajar kita tentang ilmu Allah juga. Yani Allah dengan ilmunya mengetahui apa yang berlaku dan apa yang akan berlaku itu diberitahukan oleh Allah kepada keluarga Ibrahim. Kamu akan dapat anak namanya ini, nanti punya anak lagi namanya ini. Ini i'jaz ikhbari namanya. Ikhbari berkaitan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian, untuk sementara itu saja saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Kita untuk membaca Al-Fatihah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu syaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.